Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gombol Channel. Tapi Guru Gombol sekarang lagi sakit, jadi saya ambil alih, lebih baik nonton channel saya, channel Orang Bandung aja. Silakan nonton. Waduh. Maaf ya. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gombol Channel. Sekarang kita ada di episode ke-160. Kita akan sama-sama mengkaji tentang salah satu kasus kriminal yang aneh yang terjadi tahun 2015 di Tapanuli Selatan, tentang seorang anak gadis yang digadaikan oleh keluarganya dan kemudian menjadi budak seks satu keluarga. Meskipun kejadian ini sudah terjadi 5 tahun yang lalu, tetapi tetap saja sampai sekarang ada hal-hal yang menurut saya masih membingungkan dan pantas untuk menjadi kajian bersama-sama. Bersiap-siaplah untuk marah, sebab kalau Baraya tidak marah dengan apa yang saya ceritakan, mungkin Baraya punya masalah dalam kemanusiaan. Ayo kita mulai. Pada tahun 2014, seorang ayah dari Batang Toru, Tapanuli Selatan itu mengalami krisis keuangan yang hebat. Dia bingung cari-cari pinjaman kemana-mana dan akhirnya dia menemukan seorang tetangga yang mau meminjamkan uang 1 juta rupiah. Tetapi dengan catatan, dia harus menggadaikan anak gadisnya, Onibar, yang pada waktu itu berusia 17 tahun untuk menjadi pekerja penyadap karet untuk keluarga peminjam, yaitu Elipati Gulo. Elipati Gulo sendiri adalah seorang pria paruh baya yang konon katanya sudah lama sekali tidak mendapatkan layanan seksual dari istrinya. Dan ceritanya sudah mulai ketebak. Ketika Onibar mulai bekerja di perkebunan karet itu, dia mendapatkan pelecehan seksual berkali-kali. Dan puncaknya adalah sepekan kemudian keluarganya ternyata gagal untuk membayar hutangnya. Dan karena itulah maka Onibar benar-benar menjadi budak bagi Elipati Gulo. Elipati memperkosanya berulang-ulang dan uniknya ini difasilitasi oleh istrinya sendiri, Yadila Bulolo. Jadi Yadila yang menjadi istri dari Elipati ini mungkin entah bagaimana ceritanya merasa minder karena dia gagal memberikan pelayanan seksual pada suaminya, sehingga dia malah memberikan fasilitas agar perempuan lain yang dijadikan alat untuk memuaskan hasrat suaminya. Jadi yang memanggil Onibar kalau mau melakukan hubungan seksual itu adalah Yadila, istri dari Elipati Gulo. Dan lebih anehnya lagi adalah setelah kejadian itu terjadi selama berbulan-bulan dan mungkin ini akan menjadi aib yang aneh buat keluarga di masa depan, Elipati memutuskan untuk menikahkan anaknya yang pada waktu itu masih 17 tahun, Yustino Gulo, dengan budak seksnya tadi, Onibar. Jadi terjadilah pernikahan, yang pernikahan itu terjadi tentu saja bukan karena cinta, tetapi untuk menutupi sisi kelam dari keluarga itu. Jadi meskipun yang menikah itu adalah Yustino dan Onibar, tetapi di malam pertama yang menggarap si istri itu adalah mertuanya sendiri, dan itu dilakukan atas inisiatif dari istri Elipati Gulo. Kan dari sini saja ini muncul sesuatu yang sangat aneh gitu. Sampai beberapa bulan kemudian kejadiannya terus-terusan berulang. Yustino menyerahkan istrinya untuk digagahi oleh ayahnya, dan istri dari ayahnya, yaitu ibunya Yustino, itu malah memfasilitasi kejadian pemerkosaan itu. Selama berbulan-bulan kemudian, Onibar diperlakukan layaknya bukan manusia. Dia dimarahi di muka umum, dicaci maki, disundut pakai api rokok, ditampari, kemudian dipukul dengan benda tumpul sampai kepalanya bocor, dan lain sebagainya. Awal dari akhir kejadian mengerikan ini terjadi 6 bulan kemudian. Onibar suatu malam diajak berhubungan intim oleh Elipati, menolak. Kemudian Elipati mengutus istrinya Yadila untuk mengajak Onibar untuk berhubungan seks, tetapi Onibar tetap menolak pada waktu itu. Membuat kesal keluarga tentu saja, tapi malam itu hening-hening saja, biasa-biasa aja. Paginya, karena Elipati sudah sedemikian marah, itu dia menyuruh istrinya Yadila dan anaknya Yustino untuk menelanjangi Onibar keluar rumah, dipaksa sambil dipreteli bajunya, kemudian diikat di batang pohon kelapa dalam posisi memeluk. Jadi memeluk, diikat tangan dan kakinya. Jadi dan telanjang bulat, dan itu disaksikan oleh tetangga-tetangganya, semua orang. Bahkan anak kecil, orang yang lewat, semuanya melihat itu. Tetapi semuanya bungkam, semuanya diam. Dan untunglah penjahat kita kali ini itu bodoh luar biasa, benar-benar bodoh. Elipati menyuruh adiknya
untuk merekam kejadian itu. Dia bilang, Eli Pati bilang, rekam video ini, kemudian unggah ke media sosial, tunjukkan kepada keluarga Onibar, inilah anaknya yang tidak berguna itu. Jadi, udah mah jahat luar biasa, tapi bodohnya nggak ketulungan. Direkamlah. Jadilah video selama 6 menit itu yang akhirnya menggemparkan masyarakat Indonesia tahun 2015. Tak lama setelah video itu beredar, polisi menangkap Yustino dan kemudian mencari-cari ayah dan ibunya yang kabur entah kemana. Tetapi akhirnya ayah dan ibunya juga ditemukan dan ditangkap. Berakhirlah penderitaan dari Onibar. Onibar sejak saat itu disimpan di rumah aman, kemudian dia diminta untuk mengajar anak-anak kecil, membaca, menulis, melukis, dan lain-lain. Setelah ditangkap, si mertua jahat mengaku bahwa dia melakukan kekerasan terhadap menantunya itu karena si menantunya tidak becus untuk mengurus kegiatan-kegiatan rumah tangga dan tidak bisa dengan baik melakukan tugasnya sebagai penyadap getah karet. Tetapi pengakuan dari si suaminya itu sebaliknya. Menurut Yustino, istrinya memang sudah digauli oleh ayahnya jauh sebelum dia menikahi Onibar. Dan bahkan mereka pun menikah bukan gara-gara kasih sayang, tetapi gara-gara untuk menutupi keinginan dan hasrat seksual dari ayah mertuanya itu terhadap menantunya. Dan Yustino sebagai seorang anak yang pada waktu itu umurnya masih 17-18 tahun tidak berani melawan ayahnya. Jadi ayahnya itu sangat otoriter sehingga dia pun takut. Tetapi pengakuan ini pun aneh karena Yustino sendiri sering melakukan kekerasan pada istrinya, bahkan sampai membenturkan benda tumpul ke kepala istrinya sampai berdarah, sampai bocor, dan itu adalah hal yang biasa. Dan yang lebih anehnya lagi adalah sikap dari istrinya, Yadila. Hanya gara-gara si suaminya tidak dapat layanan seksual dari dia, kemudian dia memberikan perempuan lain untuk diperkosa. Kan aneh. Itu kalau si suaminya lagi nafsu, lagi pengen, ya jepit aja pakai daun pintu, apa susahnya sih? Pakai sabun itu biar licin, kenapa? Kenapa harus memperkosa anak orang gitu? Dan anak orang yang dimaksud adalah istri dari anaknya sendiri. Secara umum, kasus ini aneh dan janggal. Menarik perhatian kita, tetapi juga sekaligus menjijikan dan membuat kita marah. Cuman ada begitu banyak cerita-cerita yang tidak terungkap tentang bagaimana tetangganya bereaksi atas hal ini, tentang ada seorang menantu yang ditelanjangi di muka umum dan dibiarkan juga, tentang ada anak-anak yang semestinya masih sekolah malah menikah gitu. Kita juga tidak tahu jenjang pendidikan di sana bagaimana dan lain-lain. Semua media-media yang mewartakan ini nampaknya copas satu sama lain. Jadi ketika saya mencari-cari berita tentang ini, ada beberapa hal yang selalu sama, selalu khas. Misalkan, adanya inkonsistensi tentang fakta. Misalkan, ada yang menyebut bahwa si suami itu umurnya 16 tahun, ada yang menyebut 17 tahun, ada yang menyebut 19 tahun, dan lain-lain. Kemudian, bagaimana cara si orang tua jahat ini ditangkap? Ada yang mengatakan menyerahkan diri. Ada juga yang bilang ini ditangkap oleh polisi dan lain sebagainya. Selain inkonsistensi pemberitaan ini, berita-berita yang lain seputar ini sangat terbatas, sangat sempit, tidak ada cerita lain. Kenapa bisa seperti ini? Saya bingung sampai akhirnya menemukan sepenggal kalimat dalam sebuah media. Dikatakan polisi butuh melakukan perjalanan 6 jam jalan kaki ke desa yang dimaksud itu. Maka ini mengarahkan saya pada kesimpulan klasik bahwa betapa buruknya wartawan di Indonesia. Jadi wartawan di Indonesia itu kalau ada kasus-kasus yang itu membutuhkan kerja keras untuk meliputnya, mereka biasanya tidak mau meliputnya. Mereka akan meliput dari orang kedua atau orang ketiga. Jadi kalau ada meliputnya satu orang, nah si satu orang inilah yang dijadikan liputan sama wartawan-wartawan lain. Karena akses untuk menuju desa itu sangat susah, butuh perjalanan jalan kaki 6 jam, maka wartawan-wartawan tidak mau datang ke sana. Ini dugaan saya, pikiran saya. Sehingga beritanya sangat terbatas dan itu-itu saja. Ditambah inkonsistensi yang muncul gara-gara distorsi penyampaian berita dari satu media ke media yang lain. Mungkin seperti itu. Kan wartawan-wartawan di Indonesia itu sangat manja, jadi kalau ada berita, mereka pengennya dapat dengan cara yang instan dan gampang. Jadi kalau ada cerita, misalkan Mario Teguh dibully, maka wartawan-wartawan itu tidak akan datang langsung ke Mario Teguh untuk meminta keterangan. Mereka tidak akan mau. Mereka akan menanyakan kepada media lain yang akhirnya sudah membangun view sendiri, perspektif sendiri. Jadi ketika satu media membuli, ya udah akhirnya media yang lain itu membuli.
Wartawan-wartawan di Indonesia itu kan konon katanya semestinya dalam kode etiknya itu harus menyampaikan berita yang netral, disampaikan dari orang yang juga netral. Tetapi media massa di Indonesia, wartawan di Indonesia tidak mau melakukan seperti itu. Kalau ada satu orang yang dibully, ya dibully terus-terusan. Tidak ada jalan tengah, tidak ada solusi. Kalau ada orang yang dipuji, satu orang ya dipuji terus-terusan oleh semua media massa. Jadi sama seperti masyarakat Indonesia. Kalau ada satu dibully, bully semuanya. Orang yang nggak ngerti apa-apa juga ikut ngebully. Kalau ada satu yang muji, yang muncul gitu karena orang ini keren, orang ini masuk ke gorong-gorong untuk menyelamatkan masyarakat, bla bla bla, jadi pahlawan, dipuji semuanya tanpa ada orang yang melihat atau mengkoreksi sisi buruknya. Jadi tidak ada netralitas dalam media massa di Indonesia. Karena apa? Karena media-media massa, wartawan-wartawannya itu pemalas untuk mau mengejar berita yang sesungguhnya. Tapi oke lah, balik ke cerita tadi. Setelah saya mengumpulkan semua berita-berita terkait dengan Onibar, nasibnya yang malang itu, kemudian saya coba pikirkan apa yang sesungguhnya terjadi pada keluarga itu. Saya sedikit banyak belajar lah tentang psikologi, dan ini adalah salah satu cabang pengetahuan yang sangat saya gemari. Dan walaupun saya sudah membaca banyak literatur tentang psikologi, saya agak mandek untuk menganalisis apa sesungguhnya yang terjadi pada keluarga itu. Apakah keluarga itu termasuk golongan orang-orang yang punya fetishes tertentu? Ya, mungkin saja, tetapi butuh sebuah data yang lebih banyak untuk menghasilkan konklusi itu. Apakah keluarga ini pengidap sadokis? Mungkin saja, tetapi saya berpikir tentang hal yang lain, bahwa di banyak tempat di seluruh dunia di masa lampau, banyak orang yang berpikir bahwa perempuan diciptakan itu untuk menjadi pelayan seksual bagi kebutuhan si laki-laki. Mungkin saja ada di beberapa tempat yang masih terpencil, pikiran semacam itu masih ada. Kalau analisisnya berasal dari sana, kita bisa mendapatkan jawaban dari banyak kejadian-kejadian aneh di situ. Misalkan tentang betapa pasrahnya si istri melihat si suaminya berhubungan seks dengan menantunya sendiri. Jadi, kenapa si Yadila, si istrinya Alipati ini membiarkan suaminya berlaku seperti itu? Karena dia merasa rendah diri, saya perempuan tetapi saya gagal memberikan layanan seksual kepada suami saya, maka wajarlah kalau suami saya mencari perempuan lain, pelampiasan lain. Mungkin pikirannya seperti itu, mungkin tetap janggal untuk orang zaman sekarang, tetapi pikiran-pikiran semacam ini adalah hal yang lumrah di masa yang sangat lampau. Ini juga menjadi alasan tentang betapa bodohnya mereka sampai menyiarkan itu di media sosial. Kalau seandainya mereka hidup di zaman sekarang dengan pikiran zaman sekarang, tentu saja mereka tidak akan mau merekamnya dan menyebarkan ke seluruh Indonesia. Tetapi mereka melakukan itu menunjukkan bahwa mereka tidak tahu konsekuensi dari zaman sekarang. Asumsi bahwa mereka itu hidup dalam ketertinggalan zaman gara-gara keterpencilan tempat tinggalnya, itu juga ditunjukkan dengan sikap si ayahnya yang demikian otoriter dan dominan. Kita mendapatkan bukti dan cerita bahwa si anaknya, Yustino, itu melakukan kekerasan berkali-kali kepada istrinya, Onibar. Ini tidak mungkin dilakukan oleh orang zaman sekarang yang normal. Kenapa si suami melakukan tindak kekerasan sampai berdarah-darah pada si istrinya itu menunjukkan bahwa dia sejak kecil juga menjadi korban kekerasan itu. Jadi Baraya begini, kalau ada orang yang mudah melakukan kekerasan pada orang lain, maka yang paling mudah kita pahami adalah bahwa dia dulu sejak dini sering mendapatkan kekerasan dari orang lain. Itu kuncinya seperti itu. Jadi kalau si suami sering melakukan kekerasan pada istrinya, berarti si suami itu sejak kecil memang menjadi bulan-bulanan dari keluarganya yang terlalu otoriter, terlalu kejam dan melakukan kekerasan pada dia. Jadi kekerasan pada keluarga itu pasti beranak pinak. Sama seperti manusia yang beranak pinak. Jadi Baraya, kalau Baraya jadi orang tua, jangan melakukan kekerasan pada anak, sebab nanti itu akan terus-menerus antar generasi terjadi yang seperti itu. Nah, balik lagi ke kasus Onibar. Nampaknya si keluarga yang ada di sana juga semuanya senyap, semuanya diam karena si orang tuanya, si Elipati ini terlalu otoriter. Misal, ketika si Elipati menyuruh, ini rekam, si pamannya langsung ngerekam, tanpa protes, tanpa apa. Tetangganya melihat, tapi tidak ada yang protes. Semuanya senyap. Berarti Elipati ini adalah tokoh yang sangat ditakuti di desa itu. Ya, tapi sebenarnya kesimpulan itu kesimpulan mentok, Baraya. Bagaimana ceritanya ada seorang perempuan, menantu dan istri, kemudian ditelanjangi bulat-bulat di depan semua orang, dipertontonkan, diikat 2 jam
walaupun nangis, walaupun apa, dibiarkan seperti itu. Tetap aja, kalaupun ada orang yang hidup terpencil di kehidupan masa lalu bla 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 bla, kayaknya kejadian ini tetap menjadi salah satu kejadian yang paling mengerikan dan tragis yang dialami oleh seorang perempuan. Jadi Baraya, walaupun saya tidak mengambil kesimpulan, silakan Baraya simpulkan sendiri di bawah apa sesungguhnya yang telah menjangkiti keluarga itu. Apakah keluarga itu telah dirasuki oleh setan, iblis atau apa, atau bagaimana ceritanya, saya tidak tahu. Yang jelas, semoga ini dijadikan bahan peringatan bersama untuk kita. Yang pasti banyak tempat di dunia ini yang memang masih belum aman untuk tempat para perempuan. Perempuan masih banyak dilecehkan di mana-mana, dan biasanya mereka kalau tidak mendapatkan perhatian secukupnya, mereka akan mendapatkan perlakuan itu terus-menerus. Oke Baraya, itu saja. Semoga inspiratif, semoga bermanfaat, semoga ini bisa menjadikan pelajaran buat kita untuk membangun masa depan yang lebih baik. Saya Guru Gembul, silahkan subscribe buat yang belum. Tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.